apa kabar? Kita panggil kakak-kakak kita yuk. Kakak Lia, kakak Elis. Hai Vivi, hai adik-adik semua. Kembali lagi kita datang di ibadah online anak sekolah minggu GPI Sidang Tangerang. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk ibadah yuk. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi pujian, kita bilang apakah Vivi? Halo, halo. Halo, hello, hello. Ya, kita mau nyanyi halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Yuk bang, kita nyanyikan pujian kita ini buat Tuhan. Siap-siap adik-adik ya, tangannya, tepuk tangannya untuk Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan kau bersedih, jangan kau berduka karena Yesus selalu sertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan kau bersedih, jangan kau bersedih, jangan kau bersuka karena Yesus selalu sertamu. Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan kau bersedih, jangan kau berduka karena Yesus selalu sertamu. Puji Tuhan. Haleluya. Lagu kita bilang semua harus senang, semua harus bersuka karena selalu ada siapa? Ada Yesus. Adik-adik siapkan hati kita yuk, kita mau mulai ibadah kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dia Tuhan, dia Bapa kita yang selalu menjagai kita. Kita mau selalu cinta Yesus sampai selama-lamanya. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Semua adik-adik mari sikap berdoa, naikkan pujian ini bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Adik-adik sekolah minggu katakan sekali lagi kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
semuanya buat Tuhan, katakan Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, panggil dia Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan, katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini kami anak-anakmu Tuhan, layakkanlah seluruh kehidupan kami Bapa. Hidupku ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Semua adik-adik mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan Yesus. 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 Kakak undang semua adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri yuk. Yuk, berdiri. Kita mau angkat pujian ini, Kakak Vivi, Kakak Lia. Kita mau angkat pujian yang berkata kecil bersinar, Kak. Oh, kecil-kecil bersinar. Iya. Masih ingat Vivi? Masih. Masih. Adik-adik di rumah masih ingat? Harus Masih ya? masih ya. Yuk, kita nyanyikan ini. Semuanya bangkit berdiri ya. Aku dipilih Tuhanku. Aku dipilih Tuhanku, jadi anak-anak luar biasa. Tuhan Yesus memanggilku dan menjadikanku laskar terang
kecil-kecil tapi bersinar. Jadi jangan malu-malu ya Kakak Vivi, karena kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dan karena kita istimewa. Masih ingat lagu ini? Masih ya Kak? Iya, Kak. Kita mau katakan, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh bilang kita bukan siapa-siapa. Tapi kita mau dengar apa kata Yesus. Yesus bilang kita apa Kakak? Istimewa. Istimewa. Yuk adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita katakan, dunia boleh katakanku. Yuk siap-siap memuji Tuhan. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Ya katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dialah di dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi kita katakan dunia boleh. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan adik-adik apa? Katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihi. Yesus mengasihiku. Dialah di dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Puji Tuhan. Haleluya. Bilang sama kiri kanannya, kamu istimewa. Vivi istimewa. Kakak Elizabeth istimewa. Iya. Jitro istimewa. Cat istimewa. Semuanya istimewa adik-adik. Kita mau kembali menyembah Tuhan. Yuk semua duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendoakan ibadah kita. Kita mau doakan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Sintua Ahasibuan. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Sehabis penyembahan ini, Kakak Elizabeth memimpin kita dalam doa. Mari adik-adik, kita mau datang di hadapan Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak henti-hentinya ucapan syukur kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Katakan atas kasih, Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan kembali, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Katakan pagi hari,
pimpin doa Kakak Elis. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Pada Yesus. saat hari ini, Pada hari ini, Tuhan Yesus mau menibahkan kami menibahkan kami di rumah kami masing-masing. di rumah kami masing-masing. Ibadah kami Ibadah kami hari ini. Tuhan, pada Tuhan, saat siang ini, pada saat siang kami ini serahkan seluruhnya kami serahkan ke dalam seluruhnya tangan Tuhan. ke dalam tangan Ibadah Tuhan. kami, Ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Kau berkati juga Tuhan. Kau berkati juga Tuhan. Abang guru, Kakak kakak guru, guru, sekolah minggu, dan juga Tuhan, dan juga Tuhan, firman Tuhan yang akan kami kami perdengarkan mendengarkan dari Bapak Sintua, Hasibuan. Kau Hasibuan. berkati Bapak. Kau berkati Di Bapa. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Kami Yesus. serahkan seluruhnya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami. yang Yang sangat sederhana ini. yang sangat sederhana Di dalam ini. nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Dari hari ini. Kekal sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita mau apa Kakak Elizabeth? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Wah, mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Yes, yes, yes. Adik-adik mari bangkit berdiri. Coba Kak, kita mau tes yel-yel Iya. anak sekolah minggu GPS Sidang Tangerang ya. Jangan lupa yang aku Pentakosta gitu ya Kak. Iya, oh Ya. iya, Kak. Anak sekolah minggu GPI Sidang Tangerang, aku Pentakosta, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Haleluya. Sebentar Kak, kayaknya Ivander masih kurang semangat. Iya, Kak. Ayo, semangat Ivander di rumah. Kasih tahu Clara biar semangat juga. Yuk kita ulang sekali lagi. Anak sekolah minggu GPI Sidang Tangerang, aku Pentakosta, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Haleluya. Adik-adik, yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan pure, 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 benih ditabur. Kita belajar sama-sama ya Vivi, Iya. Kakak Elizabeth. Iya, Yuk. Kak. Pure, 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 benih ditabur. Kita mau tahu ditaburnya di mana aja ya. Haleluya. Siap-siap, benihnya ditabur di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana. Sekali lagi pure, pure, pure. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yuk jatuh di mana? Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Sekali lagi yuk bang. Pure, pure, pure. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Sekali lagi, abang mau melihat semangat anak-anak sekolah minggunya. Puji Tuhan. Ya, kembali kita pada saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, siapkan Alkitab kita. Ayo, ambil teman-teman. Adik-adik, ambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita pada saat ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan berita sukacita pada hari ini. Haleluya. Oke, kita buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal yang ke-8. Lukas 8 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-15. Oke, abang masih menunggu yang belum mendapatkan. Lukas 8 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-15. Sudah ketemu semua? Esther sudah ketemu? Fabian sudah ketemu? Lala sudah ketemu? Oke, kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. Bacanya dengan suara yang lantang ya, biar orang tua kita mendengarkannya. Lukas 8 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena ia tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu. Dan dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Puji Tuhan. Oke adik-adik, abang mau menunjukkan video animasi terkait perumpamaan tentang seorang penabur. Mari adik-adik perhatikan ya dengan seksama agar bisa melihat video tersebut. Oke, abang akan tunjukkan. Mari kita lihat videonya berikut ini.
One day, a farmer went out to sow some seeds. As he walked along, he threw the seeds wherever he went. Each seed was the same, bright and green and full of the potential for life. Some of the seeds fell on stony ground. There was nowhere for their roots to grow. They just sat there. Birds spotted the seeds from the air. They flew down and ate them up. Some seeds fell on rocky places where there wasn't much soil. They quickly grew at first, but the soil was shallow. And when the sun came up, they withered and died because they had no root. Some other seeds fell among thorns. The seeds started to grow, but the thorns grew bigger and they choked the new plants, so they didn't produce any crop. They just disappeared. But other seeds fell on good soil. They grew and grew, strong and bright, and the life in the seeds bore an amazing crop. Some with 30 grains, some 60, and some even 100 grains of corn. Nah, semua sudah mendengarkan ya. Semua sudah melihat dan membaca firman Tuhan, bahkan animasinya sudah melihat videonya. Sekarang abang mau menjelaskan ya. Pertama, kita mau membaca, kita sudah membacanya. Kita akan baca kembali ayat yang kelima. Di sini kita melihat Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan. Firman Tuhan katakan di ayat yang keempat, ketika orang banyak berbondong-bondong datang. Ayo, abang mau tanya sama anak-anak sekolah minggu. Kira-kira orang banyaknya ada berapa ya? Ada 1 kah? Ada 10 kah? Ada 100 kah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Coba Erlan, sebutkan ada berapa dek? Oh gitu ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau nyebutkan? Sebutkan angka berapa? Kira-kira orang yang ikut Yesus berbondong-bondong tersebut. Oke, ya, semuanya benar, ada banyak. Dan kita mau melihat Alkitab kita ya, bahwa ketika Yesus mengajar, banyak sekali orang berbondong-bondong mengikut untuk mendengarkan Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik, untuk mendengarkan Tuhan Yesus menyampaikan kabar gembira. Coba kita buka lagi Alkitab kita. Ada 5.000 orang yang datang mendengarkan firman Tuhan. Ada 5.000 orang laki-laki yang mendengarkan kabar baik. Ada dalam kitab Lukas 9 ayat 10 sampai ke 17. Ayo, apa tuh kira-kira? Ya, ceritanya adalah tentang 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi banyak kan yang mendengarkan firman Tuhan, ada 5.000. Coba lihat kanan kiri adik-adik, ada berapa coba dihitung. Ya,
Di rumah ada berapa saudaranya yang ikut sekolah minggu? Kalau belum banyak, minggu depan diajak lagi ya untuk beribadah online sekolah minggu. Diajak, ayo Clara ikut ibadah, ayo Fabian ikut ibadah, ayo Christina ikut ibadah. Semuanya teman-teman mengajak teman-teman yang lain. Dan berikutnya ada 4.000 orang yang mendengar firman Tuhan, yang mendengar Yesus berfirman, yaitu ada dalam kitab Matius 15 ayat yang ke-32 sampai 39. Nanti ayatnya ada di sini nih. Oke ya, nanti dilihat ya ayatnya ya. Yaitu ceritanya Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Banyak kan? Coba 5.000 dan 4.000 adalah jumlah yang banyak. Yaitu untuk apa sih mereka datang berbondong-bondong, banyak-banyak datang untuk apa? Untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengarkan berita sukacita. Ya, salah satu firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, salah satu berita sukacita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah yang tadi kita sudah baca. Apa itu coba? Masih ada yang ingat tidak judulnya? Ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Oke, abang mau menjelaskan ya tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Tadi dikatakan ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Tahu nggak penabur itu apa? Ya kalau zaman sekarang penabur itu ibaratkan petani. Petani yang menanam benih. Benih adalah biji. Ya, ada penabur yang keluar menanamkan benih, menaburkan benihnya. Jadi kalau kita menabur biji mangga, yang keluar buah apa? Oh iya betul, ya tentu saja buah mangga. Masa buah duren bang? Si abang ini macem-macem aja. Kalau yang abang menabur buah salak, yang keluar buah apa? Iya betul, tentu saja salak. Kalau abang nabur benih biji jambu, yang keluar apa? Jambu, iya betul. Nah itu ada seorang penabur yang menabur benih. Di sini dikatakan, diceritakan bahwa firman Tuhan, penabur itu keluar menaburkan benih. Nah benihnya kita coba melihat. Ketika ditabur, kita melihat bahwa benih itu tidak semua jatuh di tempat yang sama. Tetapi benih itu ada jatuh di tempat yang bermacam-macam. Coba tebak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan abang ini? Ada berapa tempat benih itu tertabur? Ada 1 kah? 2? 3? 4? Ya betul, ada 4. Oke, abang mau cerita yang pertama. Benih itu jatuh di pinggir jalan. Di ayat yang kelima kita baca, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Artinya apa sih bang? Artinya Tuhan Yesus sudah menjelaskan di ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan katakan, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, kemudian datanglah si iblis. Iblis itu ngapain ya? Iblis itu mengambil firman Tuhan. Mengambil firman Tuhannya dari mana bang? Mengambil firmannya dari dalam hati mereka. Supaya apa sih bang iblis mengambil itu? Supaya anak-anak sekolah minggu jangan percaya dan jangan diselamatkan. Iblis datang untuk mencuri, untuk mengambil firman Tuhan. Nah, mungkin kalian tidak tahu ya. Nanti abang akan coba kasih gambar nih. Gimana sih bentuk hati bang? Ayo bang, kita tampilkan bentuk hati supaya adik-adik kita boleh melihat. Nih bentuk hati ya. Celing. Nah, demikian ya bentuk hati. Lalu apa? Lalu ketika mendengar firman Tuhan dikatakan ya, firman Tuhannya masuk ke dalam hati. Nih ada gambar firman Tuhan yang masuk ke hati. Anak sekolah minggu lihat ya. Nih gambarnya ada di sini nih.
Oke, ya. Jadi lihat kan bahwa di dalam hati ada firman Tuhan. Lalu apa kata firman Tuhan? Lalu datanglah si iblis. Datang nih si iblis. Nih gambar si iblis nih yang pencuri nih, yang selalu mencuri nih. Lihat nih. Oke, sudah melihat? Ya. Ya. Lalu apa? Iblis mencurinya. Lalu akhirnya apa? Akhirnya hatinya tidak ada lagi firman Tuhan. Ya kan, hatinya kosong kan? Tadi firman Tuhan sudah masuk. Lalu sekarang hatinya kosong lagi karena firman Tuhan sudah diambil oleh si iblis. Oke. Yang kedua, ada jatuh di mana? Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yaitu tanahnya banyak batu-batunya. Tentu saja anak sekolah minggu sudah tahu ya gambar batu seperti apa ya. Ya betul, gambar batu seperti ada batu macam-macam. Sekarang kita melihat sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Abang, apalagi sih itu? Kok ada yang kering, ada tidak dapat air, ada batu-batu. Tuhan Yesus sudah menjelaskan di ayat yang ke-13. Abang baca lagi ya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah siapa coba? Orang yang setelah mendengar firman, jadi orang ini sudah mendengar firman. Sudah mendengar firman, sudah menerimanya dengan gembira, dengan senyum ketika firman Tuhan disampaikan. Dia senyum ketika firman Tuhan katakan jangan mencuri, dia senyum terima dengan gembira. Ketika firman Tuhan dikatakan kasihilah sesamamu, dia dengan gembira menerima firman Tuhan. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja. Lalu dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, ini gambarnya ya. Abang akan perlihatkan gambar akar yang di bawahnya ada batu sehingga akar itu tidak berakar. Akar itu tidak tumbuh. Seperti ini ya gambarnya ya. Oke. Yang ketiga jatuh di mana? Tadi lagu kita sudah dinyanyikan, yaitu apa? Pure. Yang ketiga adalah di tengah semak duri. Ya. Abang baca sekali lagi di ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Artinya apa? Artinya ada di ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, ya kan? Tadi di tanah di pinggir jalan telah mendengar firman Tuhan, sama-sama mendengar firman Tuhan. Yang kedua, di tanah berbatu-batu juga telah mendengar firman Tuhan. Juga demikian yang di tengah semak duri, sama-sama telah mendengarkan firman Tuhan. Jadi semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang di semak duri kenapa ya telah mendengarkan firman Tuhan tapi tidak tumbuh? Ya, karena dalam pertumbuhan selanjutnya benih tersebut terhimpit oleh kekhawatiran. Khawatir dia bahwa gimana ya, misalkan nanti kalau sudah gede gimana ya, saya mau dapat pekerjaan apa ya, aduh gimana ya, saya mau masuk SMP, saya bisa nggak masuk SMP favorit, aduh gimana ya, besok mau ulangan saya bisa tidak ya mengerjakan ulangan, aduh gimana ya, dan banyak lagi aduh gimana. Kekhawatiran itu menghimpitnya sehingga apa? Sehingga tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan buah yang matang. Akhirnya apa? Akhirnya tidak berbuah dan akhirnya mati.
Nah, yang terakhir coba. Tadi kan ada 4 kan? Tadi coba sebutin satu-satu lagi ya. Coba abang mau minta tolong ke Jojo Siregar. Sebutkan. Coba yang pertama apa tadi? Jatuh di tanah di pinggir jalan. Iya, yang kedua apa Jo? Di tanah bebatuan. Oke, yang ketiga apa Jo? Di tengah semak duri. Oke, sekarang abang mau ceritakan apa sih yang keempat? Ada yang bisa menebaknya? Ya, yang bisa nebaknya tuh tunjuk tangan. Ayo, tebaknya. Ayo, apa kira-kira? Oh iya, betul. Di tanah yang subur. Oke, kita lihat ya di ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Apa tuh artinya bang? Bertumbuh 100 kali lipat. Di ayat 15 mengatakan, yang jatuh di tanah yang baik, yang jatuh di tanah yang subur, ialah orang yang mendengar firman. Sama ya, semua telah mendengar firman. Menyimpannya dalam hati. Coba gambarnya tadi, kita lihat lagi ya. Gambar firman Tuhan ada di dalam hati. Lalu apa? Dalam hati yang baik. Di sini dikatakan bahwa dalam hati yang baik. Kalau dalam hati yang baik, hatinya bagus. Bagusan hati yang ini daripada tadi hati yang pertama yang di tanah yang berbatu. Lalu apa? Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Di dalam ketekunan dia tetap melakukan firman Tuhan. Di dalam ketekunan dia tetap taat sama firman Tuhan. Di dalam ketekunan dia mau setia terhadap firman Tuhan. Ketika dikatakan sama temannya, ayo kita nyontek aja. Tetapi ketika dikatakan, oh kan kakak lihat cerita di sekolah minggu gak boleh mencuri. Mencontek kan sama saja mencuri. Ah saya gak mau mencontek. Ah itulah namanya ketekunan. Ketika dikatakan oleh kakak Destria di sekolah minggu, ayo anak-anak hormatilah dan taatilah orang tuamu. Lalu si Vivi berkata, tadinya mau dimarahin orang tua tadinya mau melawan. Tetapi karena dikatakan ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, oleh kakak Lia, oleh kakak Esther, oleh kakak Destria, oleh kakak Desi, oleh kakak Elizabeth. Vivi dengar, ingat, oh iya kata kakak guru sekolah minggu harus taat sama orang tua. Akhirnya dia tidak menjadi melawan. Akhirnya apa? Iya ma, ya pa. Akhirnya turut, maaf ya ma, maaf ya pa. Itulah yang berbuah, yang mengeluarkan buah dalam ketekunan. Meskipun terhimpit, tetapi tetap tekun sehingga boleh menghasilkan buah yang manis. Seperti yel-yel anak sekolah minggu kita ya. Anak sekolah minggu GPI. Aku Pentakosta. Ayo. Coba berdiri dulu sebentar ya. Kita mau yel-yel yuk. Kita mau yel-yel. Anak sekolah minggu GPI Sidang Tangerang. Aku Pentakosta. Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Haleluya. Ya, kita mau berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Karena apa adik-adik? Karena nanti ketika Yesus datang kedua kali, dia ingin melihat anak-anak sekolah minggu, melihat buah-buah yang dihasilkan. Buah-buah yang manis, buah-buah yang sedap, buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dari buah-buah tersebut, anak-anak sekolah minggu semakin segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita nanti boleh bersama-sama kembali di rumah Bapa, yaitu di sorga, di mana di sana tidak ada susah, di sana tidak ada tangis, di sana tidak ada lagi kegelapan karena Yesus sebagai terang. Di sana tidak ada lagi duka karena di sana ada Tuhan Yesus, sumber sukacita kita. Mau enggak? Aduh kurang kuat suaranya. Abang tanya, mau tidak? Oke ya, semua kita mau karena tujuan kita adalah ke sorga,
yang mulia, ke sorga yang kekal, di mana ada Tuhan Yesus, di sanalah kita mau berkumpul bersama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Abang ada tugas nih. Tugas abang nanti akan kembali diberikan hadiah. Nih hadiahnya nih. Nih ada yang mau nggak nih hadiahnya nih? Lihat nih ya. Tuh banyak kan. Nanti kelas A dapat juara 1 sampai juara 3. Kelas B juara 1 sampai juara 3. Kelas C juara 1 sampai juara 3. Dan kelas remaja dapat hadiah nggak ya kelas remaja ya? Oh iya, kelas remaja tetap dapat hadiah, juara 1 sampai juara 3. Tugasnya ingat ya. Nih tugasnya. Yang pertama, kelas A tugasnya membuat video lagu pure benih ditabur. Nanti minta tolong sama papa, sama mama, sama kakak untuk membuat videonya ya. Sambil nyanyi nanti anak sekolah minggunya. Pure benih ditabur. Oke, ya. Untuk kelas B, tugasnya adalah menghafal ayat firman Tuhan. Nanti ayat hafalannya dibikin gayanya sekreatif mungkin ya, pakai gaya ya. Yaitu ayat hafalannya adalah Lukas 8, ayat yang ke-8. Lukas 8 ayat yang 8 ayat hafalannya. Nih abang bacain nih. Ada tertulis nih di bawah sini ya. Nih di bawah ya, kita baca bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, itu dibuat video sekreatif pintas mungkin, dan adik-adik boleh mengirimkan video tersebut nanti ke guru-guru sekolah minggunya. Yang kelas C, apa itu tugasnya kelas C? Yang kelas C tugasnya, kalau kemarin-kemarin tugasnya selalu menjawab soal. Menjawab soal mulu sih bang. Masa nggak ada yang lain lagi? Nah, karena kemarin cuma menjawab soal, sekarang kelas C tugasnya adalah membuat soal sebanyak-banyaknya dari tema tersebut, Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Dan menjawab soal tersebut. Jadi bikin pertanyaan sendiri dan menjawab sendiri ya. Yang paling banyak soalnya dan jawabannya nanti itu yang juara. Dan juga yang cepat mengirimnya ya, tentu saja. Itu kelas C. Kelas remaja tugasnya adalah membuat teka-teki silang atau biasa dibilang apa? TTS. Nah, membuat TTS ini anak remaja tetap dari perikop firman Tuhan perumpamaan tentang seorang penabur. Membuat soalnya nanti pertanyaan, jangan pertanyaannya semua pertanyaan mendatar ya. 1 mendatar, 2 mendatar, 3 mendatar, 4 mendatar. Tapi namanya teka-teki silang, ada pertanyaan mendatar, ada pertanyaan menurun. Nanti pertanyaan mendatar sama menurunnya kalau bisa seimbang ya. Temanya tetap dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Membuat soal terkait teka-teki silang dan menjawabnya juga. Jadi buat soal sendiri dan juga menjawabnya sendiri. Demikianlah tugas masing-masing anak sekolah minggu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas remaja. Oke, sudah jelas semuanya? Kalau masih belum jelas, nanti boleh ditanyakan ke abang dan kakak guru sekolah minggunya ya. Demikianlah tugas kelas A sampai dengan kelas remaja. Tuhan memberkati. Haleluya. Alkitabnya kita tutup. Kita mau berdoa. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan
pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi tanah yang subur agar benih firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak, abang-abang sekolah minggu kami boleh kami dengarkan, kami terima, kami menekuninya sehingga boleh menghasilkan buah yang manis, buah yang menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kiranya firman itu tetap tinggal dalam hati kami. Kami tidak mau Tuhan, iblis mencuri dari hati kami. Kami lawan, kami tengking dalam nama Yesus. Sehingga benih itu boleh berbuah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat Tuhan bagi kami. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Terima kasih Tuhan Yesus untuk orang tua kami yang sehat, yang senantiasa dalam lindungan Tuhan. Biarlah kami semua terhindar dari wabah virus corona. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang membungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, agar setiap kami, anak-anak sekolah minggu, tetap boleh tekun mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Supaya ingat PR-nya, kita nyanyi lagu tadi yuk. Yuk kita nyanyi lagu tadi Kak. Lagunya Pure Benih di Tabur. Jangan lupa jatuhnya di mana aja? Di pinggir jalan. Kita nyanyi lagi aja yuk Kak. Iya. Yuk. Siap-siap. Jangan lupa pakai gerakannya ya adik-adik ya. Oke. Pure benih ditabur. Pure ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Pure benih ditabur. Pure ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Siap-siap di pinggir jalan. Yang jatuhnya